Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu ya. Dan saya berharap dan saya mendoakan semoga kita semuanya, saudara-saudara, teman-teman yang menonton video ini di channel M. Andrianto, semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohani ya, sehingga bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa dari awal dan insya Allah sampai akhir full ya, insya Allah. Dan semoga kita semua diberikan murah rezeki, tentunya panjang umurnya, sehat selalu, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan ibadah kita, karena di bulan suci Ramadan ini semua amalan pahala kita itu akan dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda ya, bulan yang suci ya. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf sebelumnya, sudah lama ya belum mengupload video di channel M. Andrianto karena ada kesibukan lainnya, dan baru ini kesempatan bisa membuat video ya, karena ada banyak komentar dari beberapa teman dan saudara-saudara yang bertanya, Kang, kok nguploadnya kok tentang itu terus kok nggak ada tentang profil, tentang perjalanan hidup Kang Andri gitu ya. Masa langsung itu. Baik, insya Allah di kesempatan ini saya akan membahas tentang biodata ataupun perjalanan hidup saya ya, dari awal hingga sampai sekarang ya. Insya Allah dipersingkat saja, karena kalau sampai sedetail mungkin akan butuh waktu berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari ya. Jadi saya ringkas saja sekilas tentang perjalanan hidup saya ya, Muhammad Andrianto atau yang disebut Kang Andri. Berawal dari saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara ya. Anak dari Bapak Ahmad Rais dan Ibu Rokmah. Dan saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak yang pertama itu namanya Makbulah, kemudian yang kedua Edi Suhaidi, dan yang ketiga adalah saya Muhammad Andrianto, dan yang keempat, yang terakhir adalah Ibnu Munawir ya. Dan sekarang dia masih mondok pesantren di Al-Islah Tajuk ya, di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sedang menempuh jenjang sekolah di pondok pesantrennya. Alhamdulillah udah beberapa tahun berjalan ya, semoga betah adik saya. Dari 4 saudara ini kebetulan hanya saya sendiri nama yang mempunyai nama awalan Muhammad ya. Karena apa? Karena kata guru saya ya almarhum, barang siapa yang namanya ada Muhammadnya, insya Allah ya, dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena menyantumkan nama Nabi besar Muhammad SAW ya. Oke, lanjut ya. Saya ini lahir di Indramayu ya, pas tanggal 18 bulan 9 tahun 99 ya, 199. Lahirnya di Indramayu, di Blok Pilang, Desa Sudi Mampir ya, Kecamatan Balongan ya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lahirnya di situ. Cuman waktu kecil saya sering ditinggal ya sama orang tua untuk mencari rezeki. Dari mulai SD, bahkan dari kecil saya sudah ditinggal oleh
ibu, ya, ibu tercinta, untuk kerja ke luar negeri. Waktu itu katanya usia saya masih kecil, masih bayi, belum ngerti saya. Tinggal, dan waktu kecil ya saya sering ditinggal-tinggal oleh orang tua. Saya SDN-nya waktu pertama itu SDN-nya di Sudi Mampir, di tanah kelahirannya, di SDN 4 Sudi Mampir. Bilang SDN di situ masuk 2025 sampai 2010-an, perkiraan segitu. Dan waktu mulai ditinggal-tinggal sama orang tua itu hidup sendirian di rumah itu waktu kelas 4-an sudah mulai ditinggal-tinggal sama orang tua ya, hidup sendirian, kadang sama abang saya, Bang Edi Suhedi. Tinggal kemana bang? Ke waktu itu orang tua kerjanya ataupun tinggalnya di alas benda, yaitu hutan ya, di hutan, di tengah-tengah hutan mencari rezeki. Lokasinya itu di Jatimunggul situ ya. Itu benar-benar hutan rimba dibabat habis dijadikan kebun dan sawah ya. Itu saya dulu sering ditinggal-tinggal waktu kecil itu. Dari sekolah sendirian, nyuci baju sendirian, ngurus rumah sendirian. Tapi kalau waktu malam tidur itu sama tetangga dititipkan, karena belum berani tidur di rumah sendirian ya. Jadi kalau di rumah itu ya kalau siang aja, pagi siang cuci baju sendiri apa sendiri, udah ditinggal-tinggal waktu kelas 4. Seminggu sekali atau beberapa minggu sekali orang tua dan abang-abang itu pulang ke rumah ya, ke rumah. Jadi seringnya ditinggal ke hutan, jauh jaraknya berapa jam. Kemudian dari jalan raya sampai masuk ke dalam hutan itu kalau musim hujan itu beceknya Masya Allah sampai harus jalan kaki ya, kurang lebih 2 kiloan lah, kilometer perjalanan jalan kaki dari mulai jembatan yang tidak bisa dilewati sampai masuk ke dalam itu 2 kiloan lebih, nah, masuk ke dalam hutan. Jadi kalau waktu libur saya sekolah mainnya ke sana, ke hutan, bercocok tanam ya. Ada padi, ada timun, ada pare di sana ya, berkebun. Jaraknya sungguh jauh, dan itu nggak ada listrik, nggak ada apa-apa ya pakai lampu kayak zaman dahulu aja. Saking banyaknya nyamuk itu di sana, kalau tidur midang istilahnya itu nongkrong di gubuk ya. Gubuk itu tempat tinggalnya tingkat karena masih banyak binatang buas ya. Dan kalau nongkrong bareng-bareng itu kalau habis obat nyamuk dan autan itu ya pakainya karung, 2 karung ya, atas bawah supaya nggak digigit nyamuk. Biasanya sih ya jam 7-an juga udah pada tidur ya, karena suaranya sejuk, memang ada suaranya sejuk lagi, sejuk cuacanya, terus suaranya ada ya jangkrik apa, pokoknya ya kayak gimana hidup di hutan ya. Kurang lebih ya hampir 2 tahunan hidup di situ. Saya kalau lagi libur sekolah diajak adik saya yang kecil ya sering hidupnya di hutan, di alas ya, Ibnu Munawir kecilnya. Dan kemudian lanjut sekolah SD di SDN Sudi Mampir 4 ya. Kemudian waktu kelas 6 mau semester 2, karena sering ditinggal-tinggal ya orang tua. Waktu itu orang tua pindah ya dari alas ke alas lagi. Waktu itu pindah karena alasannya dari hutan itu jauh, susah untuk mengangkat menjual hasil kebun kayak timun, pare, padi itu susah keluarnya dari hutan ke desa itu, menjual itu susah, apalagi cuman beberapa motor sepeda ya. Jadi memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal ataupun nyari rezekinya pindah ya ke alas lagi, tapi alas yang selanjutnya masih mending, dekat dengan desa ya. Jadi waktu itu pindah ke alas Kroya, masih Kabupaten Indramayu sih, di alas Kroya situ pindah ya. Pindah di situ. Kalau di situ emang bukan alas, bukan hutan belantara sih, tapi alas-alas yang punya PT. Waktu itu punya
pabrik kayu putih ya, kayu putih. Jadi walaupun julukannya Alas tapi emang deket sama pedesaan. Naik sepeda juga nyampe cuma berapa menit. Waktu kan karena sering ditinggal sama orang tua ya nggak tega, katanya disuruh pindah sekolahnya dari SDN Sudi Mampir 4 pindah ke Alas Kroya ya, tinggal di sana supaya eh, bisa berkumpul bareng sama keluarga ya. Jadi akhirnya waktu itu pindah ke SDN Kroya 1 ya. Pindahnya itu susah sekali karena emang udah mau semester 2 ya, udah mau eh, tamat waktu itu sekolah SD-nya. Dengan beberapa syarat dan ketentuan lain akhirnya bisa juga pindah sekolah ke SDN Kroya 1 di Alas ya, di Kroya. Akhirnya pindah ke sana dan masuk sekolah, berbaur lagi dengan teman-teman yang baru. Dan kalau berangkat sekolah ya saya pakainya sepeda ya. Yang lain pakainya motor diantar, kadang ada yang pakai angkot. Kalau saya pakai sepeda. Bangun itu subuh-subuh banget ya. Subuh mandi, persiapan, terus berangkat sekolah naik sepeda. Kalau saudara saya itu diantar pakai motor, kadang juga saya juga diantar sih pakai motor, cuman lebih enak kalau naik sepeda. Jadi pulangnya itu enak, terserah saya yang mau pulangnya kapan, tapi kadang biasanya pulang jam 2-an kalau saya. Soalnya singgah dulu di tempat saudara, ada kerabat itu di desa. Kalau habis pulang sekolah itu ya istirahat dulu, nonton TV sambil ngecas HP. Karena di Alas nggak ada listrik ya, lampu aja kadang cuma lampu semprong kayak itu. Kalau pagi-pagi itu pada ketawa ya keluarga itu, karena pas di gini mobil itu hitam semua karena pakai masih api semprong, apa namanya ya, itulah semprong pakai api itu. Pakai api, nggak ada listrik tapi sinyal sih ada kadang ya, itulah. Jadi saya pakai sepeda terus pulang sekolah itu hampir jam 12-an, singgah dulu istirahat, mandi, kemudian ngecas HP. Itu punya HP abang saya belum punya HP waktu itu, ngecasin HP abang saya. Jadi kalau ke desa itu ya ngecas, biar nanti kalau ke Alas lagi itu udah full. Di sana ya enak sih, habis panen timun, nanam timun. Kalau di sana kebanyakan timun sih. Kadang juga kalau mau bulan puasa ya bonteng erbis, bonteng kopior yang buat kopior itu, timun suri. Itu kalau waktu panen jagain malam, ngobrol tikus sama orang tua, nyari tikus. Karena kalau siang-siang itu habis kerja nyangkul istirahatnya itu di pinggir sungai, di bawah pohon mangga itu sekalian muter radio ya. Abang saya itu sering gelar tikar, nyetin radio, nanti request lagu, kirim salam. Kalau malam ya sering juga dengerin radio satu keluarga itu. Terus abang saya ngirim SMS, salam ini buat ini, gue minta lagu request, dan ditungguin itu musik yang di lagu yang di request itu ditungguin sampai emang diputar di radio itu kesenangan luar biasa. Kalau malam itu maghrib udah ngumpul orang di gubuk ya, sampai almarhum Wawa itu bilang itu gubuk derita katanya, karena satu keluarga emang di situ semua ngumpul di situ. Jadi hidup di situ ya, di Alas, pindah di situ sampai bulan puasa. Dan lebaran pun pernah lebaran sekali di hutan. Emang di hutan gak kemana-mana, kadang sampai nangis orang tua tuh, terharu, nasibnya kok kayak gini kali, ibaratnya ngomong itu dalam hati, nasihatin sama anak-anaknya. Di gubuk cerita lebaran nggak bisa kemana-mana saking susahnya, ekonomi susah ya waktu itu, timun. Dan akhirnya ya saya tamat menjadi alumni ya SDN Negeri Kroya 1 ya, Kroya ya. Tapi kalau keluarga kami bilangnya itu bukan Kroya tapi Korea, sekolahnya di Korea kan, Kroya ya. Tamatan alumni situ ya jadinya. Cuman berapa bulan saya sekolah di situ, bukan alumni SDN Sudi Mampir 4, padahal pengennya sih alumni situ SDN Sudi Mampir 4, tapi apa daya
Waktu itu harus ngikutin orang tua karena ekonomi sangat susah waktu itu ya. Jadi tamat sekolah SD, kemudian waktu itu sering ditanyain sama guru ya, wali kelas itu, Andrianto mau lanjut kemana? Saya belum berani menjawab ya, karena waktu itu sadar diri posisi ekonomi orang tua sangat kesulitan. Saking kesulitannya pernah sekali makan waktu itu masak jantung pisang atau kembang pisang, itu masak kompornya gasnya itu habis setengah setengah masak. Jadi nggak mau ya tetap lauknya ya harus dimakan, emang adanya segitu. Pas dimakan, adik saya yang kecil itu waktu itu bilangnya ini lauknya kedebok pisang katanya. Karena rasanya masih ada getahnya, belum masak ya, gasnya udah keburu habis. Jarak ke itunya tuh lumayan ya, walaupun dekat dengan desa lumayan. Waktu itu ketawa semua dibilangnya lauknya kedebok pisang, padahal itu kembang pisang ya, saking susahnya. Akhirnya pas waktu itu saya pulang berbincang ya, ngobrol sama orang tua, sama ayah, sama ibu, ditanyain cerita ya mau lanjut kemana. Terus orang tua bilangnya karena ekonominya lagi susah, katanya nak lagi susah, jawab aja mondok pesantren. Kalau ditanyainnya mondok pesantren di mana, ya nanti aja bilang, yang penting jawabnya pondok pesantren aja. Dan ini awal mula doa ya, ucapan adalah doa, dan alhamdulillah emang lanjutnya nanti emang mondok ya. Jadi pas waktu pembagian kelulusan itu tanyain, Andrianto mau lanjut kemana? Mau mondok bu. Oh ya udah, syukur alhamdulillah kalau mau mondok. Kalau mau lanjut SMP nanti biar ibu urus katanya surat-suratnya. Itu akhirnya lulus, yang lain pada lanjut ya, karena ekonomi keluarga lagi down ya, waktu itu lagi kurang ya, nyari rezeki ya lagi susah-susahnya, di titik paling rendah waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus berhenti 1 tahun dan berkebun timun sama abang saya ya, Bang Edi Suhedi, dan abang saya Makbullah, abang saya ya. Itu kalau berangkat ke kebun itu ya ramean ya. Rantang adik saya yang kecil itu hobinya itu ngedop sama bawa sepeda ya, sepedanya besar, sepeda saya itu dituntun aja dari sawah itu, nggak dinaikin, itu di bawah aja gini dituntun. Hobinya kayak gitu, padahal kecil badannya waktu itu, masih kecil lah adik saya itu, tapi hobinya kayak gitu. Jadi berhenti 1 tahun, bantuin orang tua nanam timun dan sayur-sayuran lainnya ya itu. Karena emang lagi susah-susahnya, orang tua bilang ya nanti insya Allah kalau ada rezeki sekolahnya dilanjut lagi. Dan waktu itu orang tua bilang kasihannya, katanya giliran kamu katanya nggak bisa lanjut sekolah, abang-abang kamu sampai MTS katanya, sampai mondok katanya. Abang Edi sampai MTS, kemudian abangmu satunya sampai mondok, giliran kamu yang cuma sampai SD katanya. Nggak tahu adik kamu nanti sampai apa, jenjang apa katanya. Tapi ya disabarin aja waktu itu ya, sabarin, hidup susah waktu itu. Dan akhirnya sampai 1 tahun kemudian ayah itu ya saya itu tiba-tiba memutuskan, waktu itu abang saya udah duluan sih pergi ke Sumatera ya, ke Jambi. Waktu itu abang saya duluan katanya mau cari kerjaan yang lain, katanya mau coba keberuntungan. Jadi abang saya sudah berangkat duluan ke Jambi ya. Kemudian waktu itu ayah saya nanyain pengen ke itu katanya, ke Sumatera katanya, nyari rezeki di sana katanya. Jadi akhirnya memutuskan itu. Saya rasa dadakan ya waktu itu, orang tua tuh, saya udah senang banget waktu itu pulang dari Alas itu ke tanah kelahiran, cuma beberapa minggu langsung orang tuanya katanya beres-beres kita pindah katanya, migrasi ke Sumatera. Kebetulan ada almarhum wawak saya di sana yang ngongkosin, katanya tinggal di sini, kalau di situnya susah cari rezeki, siapa tahu ada rezekinya di sini. Jadi satu keluarga itu baru berapa minggu saya udah seneng itu di kampung saya, ke halamannya pulang, tahu-tahunya langsung
migrasi ke sana, ke Sumatera, satu keluarga ya. Jadi pindah waktu itu kalau nggak salah pindah 2012 ya, waktu itu 2012-an sekitar itu, pindah satu keluarga ke sana, hanya bawa ke sana ya. Tadinya sih masih mending beberapa minggu pulang ke kampung halaman main sama teman-teman. Kalau ini kan migrasi ke Sumatera, pindah pulau, jadi susah banget, tak kapan-kapan pulang ke kampung halamannya. Akhirnya waktu itu 2012 pindah ke Sumatera ya, satu keluarga. Dan di situ mulai usaha ayah saya itu mebel, buka mebelan ya, bikin kusen, jendela, pintu, lemari, bikin dengan alat seadanya waktu itu. Kadang pakai mesin, sebelum itu tuh pakai manual, pakai kusrutan itu. Sebelum pakai mesin subuh ya, yang pakai manual, karena belum ada modal. Tanahnya numpang waktu itu sama Wawa ya, rumahnya tingkat, di atas buat tempat tinggal, di bawah buat kerja, karena masih numpang, tanahnya itu masih numpang. Akhirnya ada modal rezeki waktu ditawarin sama orang tua, sama ayah, nak mau lanjut enggak katanya sekolahnya katanya. Lalu pas itu aku jawab ya, mau pak, tapi aku maunya sekolahnya sekolah pondok, nggak mau sekolah umum. Akhirnya ya udah terserah aja katanya, mau sekolah yang penting lanjut. Kataku yang penting lanjut pak katanya. Tapi ya, kalau bisa sih pondok pesantren. Akhirnya nyari-nyari pondok pesantren kesana kesini, review pesantren kesana kesini sampai beberapa pondok waktu itu ya. Nggak cocok, akhirnya dapatlah pondok pesantren di Darul Istiqomah di Selensen ya, Riau. Perbatasan, beda provinsi tapi deket sih, perbatasan, soalnya berapa jam juga nyampe dari situ. Akhirnya sekolah di situ, daftar masuk di pondok pesantren Darul Istiqomah Selensen itu, masuk tahun 2012-an ya. Masuk, akhirnya senang banget waktu itu bisa masuk, bisa lanjutin pendidikan, jenjang pendidikan ya. Kemudian lanjut terus waktu awal-awal masuk pondok emang kerasa sih, kalau teman-teman sih banyak yang waktu awal-awal daftar itu banyak santri yang baru itu pada nangis jerit-jerit kalau tengah malam itu rame, kangen sama orang tuanya, ditinggalin. Tapi kalau saya sih emang ada rasa di hati itu, ada rasa sedih sih. Cuman karena emang waktu kecil udah biasa ditinggal-tinggal ya, nggak sampai nangis histeris. Cuman kadang dalam hati, gini banget ya rasanya jauh sama orang tua gitu. Karena saya waktu dari kecil emang udah ditinggal, jadi nggak terlalu histeris. Tapi santri-santri yang baru itu banyak, kalau malam itu banyak nangis, rame. Kadang orang tuanya tiap hari datangin, jenguk lagi supaya anaknya betah sih. Ya itulah, kalau masuk pondok itu cobanya ada dua, kalau nggak anaknya yang nggak betah, orang tuanya kadang yang kasihan lihat anaknya nangis. Ujiannya cuma dua itu. Nah jadi banyak orang itu yang keluar yang pindah baru masuk berapa minggu, pindah keluar dari pondok sampai betah. Nah, kalau saya alhamdulillah waktu itu sampai selesai ya, dari MTS 2012 kemudian sampai 2015 naik ke lanjut lagi tetap di pondok pesantren Darul Istiqomah ya, yang dipimpin oleh ayahanda tercinta ya, Ayahanda Ramli Daulay ya. Ayahanda tercinta, semoga sehat selalu ayahanda dan ibunda, untuk semoga pondok pesantrennya makin jaya, makin sukses, makin rame, mencetak generasi santri yang luar biasa, menjadi para penerus ulama-ulama nanti insyaallah. Insyaallah juga nanti kalau ada kesempatan saya silaturahmi ke pondok ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, pondok pesantren Darul Istiqomah Selensen. Ya pondok pesantren waktu itu mondok juga, waktu MTS itu ya ala kadarnya. Kalau saya sih ya makan ala kadarnya tempat. Tapi kalau yang lain-lain sih, anak orang kaya sih kadang kalau jemukan itu banyak lauknya. Kalau anak pesantren biasanya sesek sesuatu ya, kalau bahasa itu memang bahasa Arab, sesek sayun sesuatu, tapi intinya dengan itu jajanan. Kalau orang kaya
ada teman saya waktu itu kembarnya, dia orang kaya, kalau bawa itu makanan banyak, kasur, spring bed, lemari besar. Kalau saya karena orang susah ya, sadar orang tua saya belum mampu, dari awal masuk saya cuman beli tiker satu sampai selesai 6 tahun, tiker yang tipis itu, warnanya pink lagi kayak perempuan, itu satu sampai tamat itu 6 tahun, tikernya masih ada itu waktu itu, sampai 6 tahun selesai, nggak ganti-ganti. Kalau santri yang lain pakainya kasur empuk, bantal empuk. Tapi ya saya ala kadarnya, jajan juga 2 minggu, cuman penjemukan 2 minggu sekali, kasih uangnya cuma 50.000, belum lagi tanggung beli sabun, belum beli odol, beli sampo, beli yang lainnya, habis cuma berapa dapat uang jajan. Kadang puasa Senin Kamis rajin lah di pondok itu, kalau udah menipis-nipis udah akhir. Tapi alhamdulillah sih udah, walaupun sederhana itu alhamdulillah selesai juga sekolah pendidikan pondok pesantren di Darul Istiqomah ya. Akhirnya selesai, menjadi tamatan alumni yang ke-7 ya, kalau nggak salah, alumni ke-7 di pondok pesantren Darul Istiqomah Selensen ya, jadi alumni yang ke-7. Dan waktu itu juga saya udah bersyukur banget dari awalnya cuma sampai SD ya. Kemudian karena waktu di ALES itu doanya masuk pondok pesantren Bu, waktu SD itu, dan akhirnya kenyataan memang masuk pondok pesantren ya, sampai alhamdulillah sampai selesai lagi sampai SMA. Di situ juga udah senang banget itu, karena istilahnya abang saya cuma sampai MTS, saya sudah bisa sampai SMA loh tamatnya. Kemudian ditawarin juga sama almarhum Ustadz ya, Ustadz almarhum Magfirah Ustadz Ainul Yakin ya, semoga yang sudah meninggal, semoga selalu dilapangkan kuburannya almarhum Ustadz Ainul Yakin ya. Terima kasih ilmunya, banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh almarhum kepada saya, wajengan-wajengan, nasihat-nasihat waktu saya sendirian. Banyak terima kasih Ustadz, semoga ilmunya berkah Ustadz. Kemudian waktu itu ditanyain, waktu itu Andrianto mau lanjut kemana, katanya kalau mau lanjut kuliah nanti biar Ustadz yang ngurus-ngurus suratnya, karena waktu itu orang tua saya juga masih istilahnya emang sudah mampu, udah ada penghasilan, cuman kalau untuk lanjut kuliah kan biayanya besar. Akhirnya orang tua masih mikir-mikir, dan saya juga belum berani menjawab pertanyaannya Ustadz ya mau lanjut atau enggaknya, karena kan tergantung ekonomi orang tua ya. Jadi akhirnya sampai waktunya batas terakhir, Andrianto yakin gak mau lanjut kemana, katanya nggak lanjut kuliah, katanya nggak tahu Ustadz gitu. Nantilah, kata, kalau ada rezeki ya insya Allah lanjut, dan kalau enggak ya enggak apa-apa, langsung kerja aja. Dan terus alhamdulillah ada rezeki orang tua itu waktu itu, udah daftar kuliah aja katanya, lanjut sekolah katanya. Akhirnya waktu itu ngomong sama Ustadz, pembukaan kuliah masih bisa nggak? Ternyata ustadznya bilang udah nggak bisa, udah ditutup katanya, udah nggak bisa diurusin lagi katanya. Akhirnya ya ngurusin sendiri, daftar kuliah sendiri waktu itu, daftar online apa segala macam ya sendiri, tanpa ada, karena di keluarga itu belum ada yang kuliah, belum pernah ada yang kuliah. Ada juga anaknya Wawa itu ya keperawatan ya, jadi bidan atau apa, sekolah kedokteran kayak gitu, keperawatan. Enggak daftar ngurus apa surat, emang pure murni hasil sendiri ya, nyari-nyari, karena saudara belum ada yang lulusan kuliah, lulusan sarjana, jadinya akhirnya daftar sendiri, bolak-balik bikin KTP, ngurus apa, bikin rekening. Waktu itu akhirnya daftarlah, karena ada rezeki alhamdulillah. Daftarnya kebetulan itu ada 3 ya pilihannya, katanya diisi aja semuanya, 3-3-nya, siapa tahu nggak lulus di sini, lulus di sini. Nah itu ada 3 diisi. Yang pertama itu isinya di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Yang ini ngambil jurusan pendidikan agama Islam di Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua di Bandung,
UIN Sunan Sunan Gunung Jati di Bandung ini ngambil jurusan manajemen dakwah, karena yang gue ini eh, keahlian saya emang dari pondok pesantren kan kalau mau pendidikan ya dakwah. Dan yang ketiga ini cuma cadangan sebenarnya, ambil di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ambil jurusan hukum ekonomi syariah, karena ngambil waktu itu yang penting ada syariahnya, agamanya, karena titel saya kan anak santri jadi ada syariahnya. Kebetulan juga ngambil hukum ekonomi syariah, waktu itu orang tua pernah dimintain duit sama oknum polisi ya, karena waktu kan saya mebel dimintain duit, ini ditanyain kayunya ada sertifikatnya enggak, dimintain duit. Nah semenjak itu muncul saya ini harus paham ilmu hukum ini supaya bela keluarga kalau ada apa-apa nih. Akhirnya ambil yang ketiga ini di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ambil jurusan hukum ekonomi syariah. Terus berangkatlah daftar ujiannya itu di Jogja waktu itu ya, berangkat 2 minggu waktu itu ujian, berangkat dari Jambi ya, berangkat ke Jogja waktu itu bulan puasa kalau nggak salah ya, bulan puasa. Dan setelah ke sana ternyata ujiannya itu boleh di tempat kampus yang terdekat. Saya baru tahunya waktu udah di sana di Jogja. Kalau tahu gitu mah mending ujiannya latihannya di ini aja di kampus Jambi yang dekat ya. Terus udah kesana baru tahu boleh ujian di tempat lain, kampus terdekat. Akhirnya berangkat dari Jambi sendirian ya waktu itu, mobil bis sendirian 2 minggu ikut ujian di kampus Jogja ya, Jogja situ ujian 2 minggu. Akhirnya selesai, tinggal nunggu hasil pengumuman, terus pulang lagi ke Jambi ya, sendirian itu pulang pergi itu ya. Di dalam hati waktu pertama berani nggak berani, udahlah berani aja lah, nggak apa-apa ya. Nah hitung-hitung pengalaman, semoga selamat sampai tujuan, pulang selamat juga. Akhirnya pulang sambil nunggu hasil seleksi ujiannya. Akhirnya dapat kabar dari itu ya, kampus itu dapat lulusnya itu keterimanya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Aduh daftarnya yang pas itu cadangan lagi, pada pengennya di Jogja gitu, kalau nggak di minimalnya di Bandung lah, tapi ternyata takdirnya lain, dapat lulusnya itu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan juga sih deket sama kampung halaman ya, di Indramayu waktu itu, jadi dapat situ. Akhirnya berangkat lagi lah dari Jambi ke Cirebon ya. Waktu itu ditanyain, nanti kamu kuliahnya tinggalnya di mana Andri, katanya, tanya sama ayah kan, sama ibu. Tentunya saya jawab, kalau anak pesantren punya ilmu di mana aja juga nggak apa-apa, bisa tinggal di masjid sementara ya nggak apa-apa, ngekos apa ngontrak ya nggak masalah, apa nantinya aja lah, nanti juga ada jalannya katanya kan. Kalau menuntut ilmu karena agama, karena Allah kan nanti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkat sendirian. Kebetulan di dalam mobil bis itu ada orang Indramayu ya. Akhirnya ngomong kok sama bahasanya. Tanya-tanya mau kemana, mau lanjut kuliah di Cirebon. Tanya emang ada keluarganya? Nggak ada. Terus ditanya, wah sama anakku aja nih, ada nih pondok pesantren nih katanya. Bisa nanti dikasih aja nomornya, nanti mau bilang aja ini dari ini masuk pondok pesantren, enak kok, murah katanya biayanya, karena emang santri buat ini anak kampus katanya, murah cuman berapa ratus katanya per bulannya, bisa langsung tinggal dulu nggak apa-apa, bayarnya nanti nggak apa-apa. Akhirnya dicoba lah, dapat nomor teleponnya ya, waktu itu anaknya perempuan udah mau tamat, udah mau selesai. Akhirnya dikontak, akhirnya oh ya boleh boleh katanya, tinggal dulu bayarnya nanti dicicil nggak apa-apa katanya. Akhirnya masuk pondok pesantren ya, tamat kan dari pondok pesantren Darul Istiqomah kan 2018 ya, kemudian langsung terus untuk lanjut kuliah. Kemudiannya itulah kuliah sambil mondok. Akhirnya masuk di situ di Pondok Anidom Kota Cirebon ya, pimpinan ya Haji Ja'far Sodik ya.
Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, murah rezeki untuk Mbah Yai ya dan Ibu Nyai. Dan semoga pondok pesantrennya tetap sukses, jaya, maju, ya, banyak santrinya. Jadi saya masuk pondok pesantren itu 2 kali. Yang pertama di Darul Istiqomah Selensen, yang kedua ini di Pondok Anidom Kota Cirebon ya. Akhirnya di situ pondok ya emang murah sih, emang murah ya, lumayan juga dapat pendidikan agama yang biayanya murah, dapat tempat teduh istilahnya, sambil kuliah kan. Lagi juga basic saya emang pondok pesantren sih gitu. Jadi akhirnya ditinggal kuliah di situ. Waktu itu nggak punya kendaraan, saya cuman ada dikasih sepeda bekasan sama Wawa yang anak bekasan. Dari sepedaan itu kalau liburan itu pulang pergi ke Indramayu ke Cirebon itu naik sepeda ya. Sampai berangkat itu sampai hampir 4 jaman naik sepeda aja. Waktu itu dosen nggak percaya kalau saya itu sepedaan aja dari Indramayu ke Cirebon. Tapi setelah dapat postingan di Facebook, baru percaya dosen waktu itu ya. Kalau kesahnya waktu kuliah tuh ya banyak banget pengeluaran buat tugas-tugas bikin makalah apa ya. Itu kadang kiriman dari orang tua aja cuman 200, kadang mintanya, kadang segan juga sih minta uang banyaknya. Buat apa. Makan kalau nggak salah di pondok itu saya tuh ngutang untuk makan, itu ngutang air sampai jualan di lampu merah ya, jualan minuman ya di lampu merah, bisnis apa, ikut apa, terjun keliling apa untuk cari tambahan buat biaya kuliah, tugas-tugas ya, untuk makan perharinya berapa, karena di jatah dari orang tua itu sedikit, jadi saya harus berjuang sendiri ya, nyari tambahan duitnya. Di pondok juga waktu itu ada kerja bangunan, ikut bangunan sama Mbak Kiai, alhamdulillah dapat uang, dikasih jajan karena bantuin tukang itu bangun ya, kemudian bersih apa, sampai akhirnya ya dengan keluh kesah itu dengan semangat, karena motivasi saya kalau sampai berhenti nggak lulus tepat waktu ini, saya malu sama keluarga ini. Harus mau nggak mau bikin skripsi, begadang malam apa ya, harus sampai ke wisuda tepat waktu biar orang tua nggak malu. Waktu itu pas lagi kena COVID waktu itu, jadi semua mata pelajaran itu online. Akhirnya karena online saya di pesantren kan makan kan biaya hidup tetap berjalan, tapi bisnis nggak bisa bisnis karena itu COVID. Jadi pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal ke Indramayu ya, itu pulang ya, kerjaan situ bisnis ikan cupang waktu itu ya, lumayan dapat lah. Kemudian tambah lagi saya coba lamar jadi guru, waktu itu guru SD ya di SDN Sudi Mampir ya. Nah, dulu juga pernah waktu saya kecil SD di situ, gurunya Ibu Tati ya. Waktu kecil SD saya masih ingat itu gurunya Bu Tati. Sampai sekarang saya jadi guru ngelamar juga masih ada Bu Tati. Semoga saya selalu Bu Tati. Terima kasih ilmunya sehingga saya bisa jadi guru juga di SDN situ yang dulu saya pernah belajar. Akhirnya bisa menjadi orang yang ngajar di situ ya. Kemudian ngajar di SDN Sudi Mampir 4 ya. Ngajar di situ untuk ngisi waktu luang ya, alhamdulillah kurang lebih 1 tahun lebih lah ngabdi di tanah kelahiran ya, melamar jadi guru SD, kemudian ngerangkap jadi guru madrasah di Al-Tihad, kemudian ya ngajar ngaji, pokoknya penuh full ngajar ya. Lumayan buat nambah bikin skripsi kan, kalau skripsi kan butuh banyak, ngeprint ini, revisi lagi oleh dosen, ini salah nih, ulang lagi, ngeprint lagi, salah ini, revisi lagi, sampai kurus waktu itu ya. Makan pun nggak tahu, ngetik bikin skripsi pusingnya. Masya Allah ya. Tapi akhirnya ya, alhamdulillah dengan susah payah keringat itu akhirnya wisuda tepat waktu juga, walaupun diundur-undur sih waktu itu karena ada beberapa kendala di kampus ya. Akhirnya ya
karena diundur kalau nggak salah entah bulan berapa ya saya wisuda. Akhirnya dapat telepon orang tua, halo, nah ya ma, ini wisuda nih tanggal sekian. Akhirnya keluarga semuanya datang ke Indramayu ya untuk ngadirin wisuda. Cuman abang saya, Bang Edi Suhaidi itu nggak ikut hadir karena jaga rumah waktu itu, rumah di sana. Ternyata diundur, jadi orang tua kok lama banget di Indramayu itu nungguin sampai wisuda selesai, itu habis duit banyak katanya. Karena liburan, tapi waktu itu pas banget liburan sama orang tua ya, ke saudara ke Jawa Tengah sana, pergi kemana. Akhirnya wisuda dengan predikat komlot, alhamdulillah. Jadi sarjana dong, alhamdulillah. Sarjana SH, sarjana hukum. Alhamdulillah bisa jerih payah ya. Disitulah saya pikir alhamdulillah banget ya Allah, yang dulunya cuma tamat SD akhirnya bisa sampai sarjana dari seorang anak kuli bangunan waktu itu ya, kuli bangunan, seorang mebel ya, bisa lanjut sampai tak selesai sarjana hukum, alhamdulillah sampai sekarang ya. Mungkin cukup sampai sekian, nanti kalau ada kesempatan kita bahas lagi bareng tentang perjalanan ya. Itu ini adalah motivasi hidup bagi teman-teman yang kesusahan dalam ekonomi. Semoga banyak rezekinya dan tetap semangat. Pasti ada jalan, pasti Allah memberikan jalan ya. Kata Allah itu firman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menuntut ilmu dan sehat selalu dan murah rezeki ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.